sebelumnya ini Ibu mengucapkan terima kasih sama Iza karena Iza udah menyempatkan waktu untuk datang ke ruang BK hari ini ya. Oke, sebelumnya apa Iza sudah tahu kenapa Ibu panggil Iza datang ke sini? Belum tahu, Bu. Belum ya. Ini Iza baru pertama kali konseling atau sebelumnya sudah pernah? Ini kali pertama saya sih, Bu. Makanya saya juga lumayan bingung ya, kenapa kok tiba-tiba dipanggil ke ruang BK, kayak saya buat salah apa gitu, Bu. Jadi berhubung Iza ini baru pertama kali konseling, maka akan Ibu jelaskan dulu apa itu konseling dan asas-asasnya ya. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli atau konselor, di mana di sini itu adalah Ibu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh konseling. Nah, di sini konselingnya itu adalah Iza ya. Dan sebelumnya dalam konseling itu juga ada beberapa asas yang harus kita jalankan. Di antaranya itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi nanti apapun yang konseling sampaikan dan apapun yang Ibu sampaikan itu semuanya bersifat rahasia. Jadi Iza tidak usah merasa takut, tidak usah merasa malu. Iza percaya sama Ibu, insya Allah apapun yang Iza sampaikan itu Ibu tidak akan memberitahu kepada orang lain gitu ya. Jadi Ibu akan pegang rahasia Iza. Dan dalam konseling ini juga ada asas keterbukaan dan sukarelaan gitu. Jadi nanti apa permasalahan yang Iza ungkapkan itu diharapkan Iza secara terbuka gitu, tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Dan juga secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain gitu kan. Sampai di sini bisa dipahami? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, Ibu mau tanya dulu, apa Iza sudah siap untuk kita mulai sesi konseling kita pada hari ini? Insya Allah siap, Bu. Oke. Jadi nanti Ibu harap selama sesi konseling kita berlangsung, Iza aktif, semangat dan terbuka ya untuk mengungkapkan masalah-masalah yang sedang Iza alami, supaya kita bisa mencari jalan keluarnya bareng-bareng. Jadi, kenapa Ibu panggil Iza datang ke ruang BK hari ini? Itu karena Ibu mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran dan juga guru wali kelas. Katanya nilai Iza di semester ini itu menurun drastis gitu. Padahal di semester-semester sebelumnya seperti yang kami ketahui Iza itu sangat berprestasi gitu ya. Dan juga katanya Iza itu sekarang kalau lagi saat belajar itu pada saat sedang pembelajaran berlangsung Iza sering tidak fokus, sering melamun gitu. Dan kalau ada kegiatan kelompok Iza juga sering kalau dulu kan Iza itu sering aktif gitu ya, berinteraksi dengan kawan-kawan, anggota kelompok, tapi sekarang sudah tidak. Nah, kalau Ibu boleh tahu nih, kenapa Iza jadi begini? Bisa Iza ceritakan sama Ibu? Iya, Bu, jadi belakangan ini saya tuh sering kepikiran soal rumah, Bu, karena beberapa bulan yang lalu ayah saya itu di PHK dari pekerjaannya, dan karena itu keadaan ekonomi keluarga kami emang lagi nggak baik-baik aja, Bu, sekarang. Terus saya sampai sekarang juga belum bisa bantu apa-apa, Bu. Jadi Iza merasa khawatir dan juga merasa terbebani dengan keadaan ekonomi keluarga saat ini ya. Dimana Iza merasa seolah-olah pengen bantu, tapi Iza masih bingung caranya gimana, harus mulai dari mana gitu ya. Iya, Bu, dan bahkan saya juga sempat kepikiran untuk berhenti sekolah aja, karena tahun depan itu adik saya yang pertama mau masuk SMP, Bu. Terus adik saya yang kedua mau masuk SD, jadi saya nggak mau nambah beban orang tua saya, Bu. Ibu bisa merasakan bahwa Iza sedang memikul beban yang begitu berat ya, mana Iza merasa khawatir dengan keadaan ekonomi keluarga dan itu mempengaruhi fokus Iza saat belajar di sekolah. Dan Iza juga merasa bersalah karena takut menjadi beban orang tua gitu ya. Padahal Iza sendiri masih tetap pengen terus sekolah kan? Iya, Bu, saya juga jadi bingung ini, Bu. Oke, berarti Iza itu tidak fokus karena dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Iza terhadap keluarga Iza yang sedang ekonominya itu sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau Ibu boleh tanya nih, gimana sih rasanya ketika saat pembelajaran berlangsung
saat guru sedang menjelaskan tapi Iza tidak fokus, itu rasanya gimana? Rasanya Bu, kayak saya di kelas, badan saya di kelas, tapi pikiran saya kemana-mana Bu. Jadi saya tahu guru lagi ngejelasin, tapi kayak kosong aja gitu Bu. Jadi meskipun Iza ada di kelas secara fisik, tapi secara pikiran Iza itu tidak ada di situ gitu ya? Iya Bu, dan karena itu saya juga jadinya nggak ngerti pelajaran yang dijelasin sama guru. Terus yang terakhir kali nilai ulangan saya juga jelek Bu. Kalau kita balik lagi ke belakang nih, dari sejak kapan sih Iza mulai jadi begini? Iza mulai tidak fokus saat pembelajaran berlangsung itu dari sejak kapan? Ya kayaknya pas itu Bu, pas ayah saya mulai di PHK dari pekerjaannya. Jadi sejak itu saya emang jadi sulit untuk fokus dan konsentrasi kalau lagi belajar, dan nilai-nilai saya juga mulai turun. Kalau misalnya hal ini terus berlanjut tanpa Iza sadari, tanpa Iza atasi dan coba cari solusi, kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya? Saya akan makin ketinggalan sih Bu. Terus otomatis nilai saya juga pada anjlok semua. Bahkan mungkin saya bisa aja tinggal kelas Bu. Tapi Bu, sebenarnya saya nggak mau ini semua terjadi Bu. Saya masih pengen sekolah Bu, dan saya juga masih pengen punya masa depan. Nah, itu penting sekali. Artinya Iza itu sadar bahwa meskipun keadaan keluarga itu sedang sulit, tapi Iza punya hak dan keinginan untuk mempunyai masa depan yang baik gitu ya. Nah, menurut Iza nih, apa yang bisa Iza lakukan supaya beban-beban itu tidak mengganggu pembelajaran Iza di sekolah? Saya harus mulai cari solusi sih Bu, jadi saya nggak boleh lari dari masalah ini. Jadi gimana caranya saya masih tetap bisa sekolah, tapi saya juga bisa bantu orang tua saya Bu, karena saya nggak mau kehilangan dua-duanya. Kalau misalnya Iza itu dikasih jalan tengah, di mana Iza masih bisa sekolah dan Iza juga masih bisa bantu orang tua, itu apa yang akan Iza lakukan? Saya sempat kepikiran untuk nyari tahu tentang beasiswa sih Bu. Terus kayak di hari libur, di hari Sabtu Minggu, saya kepikiran untuk nyari kerja sambilan gitu Bu. Nah, bagus sekali. Artinya Iza itu bisa mencari solusi sendiri. Padahal Iza sedang dalam keadaan sulit ya, tapi Iza bisa menemukan solusi itu sendiri. Dan itu tidak semua orang bisa begitu. Tapi di sini Iza bisa begitu. Dan kalau misalnya Iza serius mau ambil langkah itu, Ibu siap mendampingi Iza dari mulai mencari beasiswa sampai mencari loker yang memang sesuai dengan Iza, cocok untuk Iza sebagai pelajar yang tidak mengganggu pembelajaran Iza di sekolah. Kalau ngomong-ngomong tentang beasiswa, kira-kira Iza mau coba beasiswa yang gimana? Kalau beasiswa Bu, itu biasanya emang dari pemerintah atau sekolah Bu. Dan saya juga pernah dengar ada beasiswa yang memang untuk siswa yang berprestasi, tapi memang khusus dari kalangan bawah Bu, jadi kalangan yang kurang mampu. Kalau soal kerja sambilan itu gimana? Kalau kerja sampingan itu Bu, saya bisa coba untuk bantu warung tetangga, jadi kayak jaga toko kecil gitu Bu. Tapi walaupun nantinya saya kerja, saya juga tetap mastiin saya masih punya waktu buat belajar Bu. Karena menurut saya itu bukan suatu alasan bagi saya untuk nggak belajar karena saya kerja. Oke, jadi Iza itu tidak bisa fokus di sekolah karena pikiran yang terus-menerus terhadap kondisi ekonomi keluarga yang sedang Iza hadapi itu sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Namun di sini Iza sudah punya dua langkah penting, dua langkah yang bisa Iza lakukan gitu ya. Yang pertama mencari beasiswa, yang kedua yaitu mencoba mencari kerja sampingan yang masih aman sebagai siswa, artinya tidak mengganggu pembelajaran Iza di sekolah, gitu kan? Iya Bu,
setelah cerita ke ibu gini, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah kita ngobrol panjang lebar tadi, gimana nih? Apa Iza sudah merasa lebih lega? Iya Bu, saya jujur merasa lebih lega dan lebih tenang aja sih Bu. Karena setelah mengikuti sesi konseling dengan ibu, bercerita dengan ibu, saya jadi sadar bahwa ternyata saya nggak sendirian dan ternyata saya masih punya pilihan atau kayak solusi gitu Bu atas masalah saya. Oke, Ibu senang dengarnya. Nah, sekarang gimana? Iza sudah punya langkah awal, sudah tahu belum apa langkah awal yang akan Iza lakukan? Sudah Bu, jadi solusi untuk sekarang itu saya pengen nyari informasi tentang beasiswa dan juga kerja sambilan di hari libur. Oke. Gimana kalau untuk langkah pertama di minggu ini Iza coba cari aja dulu beasiswa-beasiswa baik itu dari dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nanti hasilnya itu bisa Iza bawa ke pertemuan kita selanjutnya. Nah, nanti di situ kita akan bahas bareng-bareng gimana? Iya Bu, saya rencananya juga mau nanya-nanya sama Ibu Dewi, jadi wali kelas saya tentang beasiswa ini, dan saya juga akan terus mantau informasi beasiswa ini di mading sekolahku. Oke, nanti Ibu juga akan coba cari informasi-informasi tentang beasiswa yang bisa Iza pertimbangkan gitu ya. Nah, jujur hari ini itu Ibu sangat mengapresiasi keberanian Iza. Iza berani jujur, Iza berani terbuka, Iza berani mengungkapkan masalah-masalah yang sedang Iza hadapi. Dan Iza juga berani mengambil solusi atas permasalahan yang sedang Iza alami itu. Padahal Iza sendiri sedang merasa berat gitu ya. Maksudnya pikiran Iza sedang berat, tapi Iza bisa mengambil solusi sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya hal yang kecil, tapi itu harus dibanggakan gitu. Iya Bu, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu karena saya sendiri juga nggak nyangka hari ini bisa cerita sebanyak ini sama Ibu. Tapi setelah cerita gini saya jujur jauh lebih lega dan tenang sih Bu. Oke, sebelum kita tutup sesi konseling kita pada hari ini, Ibu minta kesediaan Iza nih untuk mengisi lembar kepuasan konseling terhadap konseling individual kita pada hari ini ya. Oke, silahkan diisi. Jadi mohon diisi dengan sejujur-jujurnya. Oke, terima kasih. Terus ya? Selesai ya? Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa untuk hari ini cukup sih Bu. Nanti kalau misalnya di hari-hari lain mungkin Iza butuh lagi dukungan, butuh lagi arahan, boleh langsung Iza jumpai Ibu di ruang BK atau boleh langsung hubungi Ibu ya. Nanti kita coba bahas lagi solusinya bareng-bareng. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Senang sekali bisa dengar cerita kamu hari ini.